Assalamualaikum. Karakteristik latar belakang pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang tokoh. Nah, di sini ada tokoh utama, tokoh tambahan, tokoh protagonis, antagonis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Solih Solihah kelas 4. Alhamdulillah, Senin hari ini kita mengawali kembali pembelajaran kita via daring online. Untuk itu, berikanlah kepada Ustazah untuk menyampaikan materi di tema 6. Kita akan membahas tentang cerita fiksi. Kemarin sudah kita bahas cerita fiksi itu apa. Lalu ini Ustazah akan menjelaskan unsur intrinsik yang ada di dalam suatu cerita fiksi. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang ada di dalam cerita itu sendiri, meliputi tokoh salah satunya. Tokoh itu sangatlah penting, sangat berpengaruh dalam suatu cerita. Gimana jadinya jika dalam sebuah cerita atau perfilman itu tidak ada tokoh yang memainkannya, atau mustahil. Itu ya. Seperti ini, tokoh dalam cerita dibagi menjadi dua, yakni berdasarkan tempat peranannya. Ada tokoh utama, tokoh pembantu, serta tokoh figuran. Sedangkan berdasarkan wataknya, sifat, karakter ini dibedakan menjadi 3, yakni tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Sebelumnya akan saya jelaskan satu-satu. Simak ya. Nah, sebelum kita masuk di dalam pembagian tokoh tadi, tokoh kan tadi dibagi menjadi 2, berdasarkan peranannya, berdasarkan wataknya. Maka alangkah baiknya Ustazah singgung dulu apa itu definisi atau pengertian dari tokoh. Tokoh adalah para pelaku, orang ya, berarti pelaku itu orang yang terdapat dalam sebuah cerita fiksi atau teks naratif. Tokoh dalam sebuah teks fiksi merupakan ciptaan pengarang, meskipun dapat juga merupakan gambaran dari orang-orang yang ada di alam nyata. Seperti kita ketahui, di dunia perfilman ada cerita. Misalnya saja kita ambil contoh cerita atau film Bawang Merah dan Bawang Putih. Di situ terdapat tokoh, namanya Bawang Merah dan Bawang Putih. Nah, Ananda, sekarang kita masuk dalam pembahasan tokoh berdasarkan peranannya. Peranan itu sangatlah penting. Kalau nggak ada tokoh, nggak jadi itu cerita. Peran berarti terlibat. Oke, saya jelaskan satu persatu ya. Tokoh berdasarkan peranannya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tokoh utama, yang kedua tokoh pembantu, dan yang ketiga tokoh figuran. Apa sih? Oke, tokoh utama adalah tokoh yang paling penting, tokoh yang sering dilibatkan, sering diceritakan dalam cerita tersebut. Jadi misalnya contoh bawang merah dan bawang putih, contoh yang mengalami peristiwa konflik kebanyakan adalah bawang putih, maka bawang putih disebut tokoh utama. Selanjutnya tokoh pembantu. Tokoh pembantu adalah tokoh yang terlibat langsung dengan ini si tokoh utama. Jadi tokoh pembantu ini yang membantu jalannya cerita tokoh utama. Intinya yang mendukung tokoh utama. Seperti bawang merah, ibunya bawang merah, neneknya bawang merah, paman yang ada di sungai. Terus selanjutnya ada tokoh figuran. Apa itu tokoh figuran? Tokoh figuran adalah tokoh yang hanya muncul beberapa kali saja dalam cerita tersebut. Misalnya, prajurit yang disuruh oleh pangeran tersebut untuk mencari atau dijodohkan kepada bawang putih. Lah, prajurit atau yang lain-lain itu disebut tokoh figuran. Intinya yang hanya muncul beberapa kali saja gitu. Oke, kita masuk pembahasan terakhir, yakni mengenai tokoh berdasarkan wataknya. Namanya orang ya hidup itu
kan memiliki sifat, karakter, watak yang berbeda-beda. Nah, dalam sebuah cerita juga begitu, sama. Contoh, tokoh dalam cerita dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah tokoh protagonis, yang kedua tokoh antagonis, dan yang ketiga tokoh tritagonis. Apa itu? Oke, akan saya jelaskan satu persatu. Tokoh protagonis ini adalah tokoh yang memiliki watak, sifat, karakter baik. Ini biasanya disukai oleh para pembaca, oleh para penggemar film, adalah tokoh protagonis. Dalam bahasa Jawa disebut lakon, seperti itu. Tokoh protagonis ini cenderung tugasnya adalah untuk menyelesaikan permasalahan dalam sebuah cerita tersebut. Jadi tokoh protagonis ini menyelesaikan gejolak-gejolak konflik yang ada dalam sebuah cerita tersebut. Terus yang kedua ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini adalah tokoh yang memiliki watak tidak baik atau buruk. Ini adalah lawan dari tokoh protagonis. Jadi, antara tokoh protagonis dan antagonis ini memiliki sifat yang kebalikan sifat watak. Yang ketiga adalah tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis ini adalah tokoh pendamai, pelerai di tengah-tengah. Jadi, tokoh tritagonis ini tidak berpihak dalam satu sifat ini, dalam dua sifat. Tokoh tritagonis ini adalah penengah, pendamai. Ya, dia tidak memiliki sifat di tokoh antagonis, juga tidak memiliki sifat di tokoh protagonis. Namanya aja penengah, pendamai antara dua sifat atau karakter dari dua tokoh ini. Oke, terima kasih. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam sebuah fiksi atau teks naratif. Berikut akan saya jelaskan tentang jenis-jenis tokoh dalam sebuah cerita fiksi. Ada tokoh berdasarkan peranannya dan ada juga tokoh berdasarkan wataknya. Nah, di sini ada tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Watak seorang tokoh dapat diketahui melalui petunjuk berikut. Silakan dibaca. Berikut contoh tokoh yang ada dalam cerita Bawang Merah, Bawang Putih. Tolong dibaca halaman 76 terjadinya Selat Bali. Simak juga baik-baik lanjutan cerita di halaman 77. Selesai membaca, tolong dilanjutkan mengerjakan halaman 78. Halaman 79, tulislah cerita rakyat di daerahmu. Terima kasih, dan apa ada yang ditanyakan? Terima kasih, thank you, see you, bye-bye. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.